terima kasih. Selamat malam teman-teman sekalian. Saya katakan teman karena saya jadi bernostalgia jadi mahasiswa lagi. Nama saya Tubagus Haryo Karbianto, asli orang Jawa tapi nggak pernah kenal Jawa. Karena saya anak kolong, jadi sejak SMP saya jadi anak kos. Karena orang tua militer, kemana-mana saya teruskan ketika SMP saya tetap di Jakarta dan tinggal di Jakarta dengan kakak dan adik saya. Saya sudah beristri dengan 2 orang anak. Pertama anak kelas 9 putri dan juga yang kedua adalah kelas 4 SD. Saya sebetulnya agak bingung dengan apa yang mau saya siarkan dengan teman-teman sekalian, karena dalam slide ini tidak ada kutipan Alkitab apapun, karena saya yakin teman-teman lebih pintar tentang hal itu, dan saya hanya menceritakan apa yang saya pernah lakukan dan saya akan sharekan ke teman-teman. Mungkin teman-teman bingung dengan banyak sekali logo, karena saya termasuk orang yang senang berorganisasi. Dimanapun saya berada, apakah mulai dari gereja maupun di lembaga swadaya masyarakat yang saya geluti. Saya dengan bangganya Panjaitan sama, backgroundnya adalah LBH. Jadi tahun 95 saya lulus dan saya terjebak dan saya merasa itu comfort zone saya. Jadi ketika saya harus hengkang dari LBH pun, tahun 2000 saya men-setup sebuah NGO dengan nama Fakta, Forum Warga Kota Jakarta, dan saya geluti sampai hari ini. Logo yang pertama itu Fakta, Forum Warga Kota Jakarta. Kita berdiri tahun 2000 waktu itu. Ada beberapa logo yang mungkin teman-teman bertanya-tanya pada rokok dicoret, karena memang saat ini saya aktif dengan isu tobacco control. Jadi bagaimana ada kebijakan yang komprehensif untuk mengendalikan dampak tembakau bagi warga kita. Itu logonya SAPTA, Solidaritas Advokat Publik untuk Pengendalian Tembakau Indonesia. Sebelahnya lagi adalah SYATKA. Saya adalah core group tim Indonesia untuk SYATKA, Southeast Asia Tobacco Control Alliance, yang berpusat di Bangkok. Terus ada Indonesian Tobacco Control Network, dan itu ada Komnas Pengendalian Tembakau. Jadi organ-organ ini yang sekarang aktif saya di sana. Terus juga ada beberapa isu, saya senang sekali dengan isu-isu lingkungan. Jadi itu Kaukus Lingkungan Hidup Jakarta, yang ada gambar bus itu Koalisi Warga untuk Transportasi Jakarta. Makanya beberapa waktu yang lalu saya juga terlibat di Dewan Transportasi Kota Jakarta. Dan sebelahnya adalah ILS, Public Interest Environmental Lawyers. Jadi ada bunch of lawyers yang concern untuk isu lingkungan. Kita juga coba film mereka, dan ada timbangan dengan pena itu ketika kasus Tempo digerebek oleh Tommy Winata waktu itu, beberapa teman menginisiasi adanya lembaga bantuan hukum pers, dan kita sudah bentuk dan sampai sekarang masih ada lembaga bantuan hukum pers. Dan yang terakhir adalah ISR, ini sebuah NGO bergerak di bidang lingkungan. Tapi saya tidak akan bicara itu semua, tapi bagaimana ada perlindungan hukum bagi warga miskin kota dan panggilan kerja LSM di bidang hukum. Ini yang menjadi fokus kita. Lanjut. Vision statement. Visi Alkitab saya kira jelas bagaimana menjadikan, mendatangkan, menghadirkan kerajaan Allah di dunia. Ini vision statementnya dari dari undang-undang kita, bagaimana semua warga bersamaan kedaulatan di bidang hukum dan bla bla bla. Saya kira teman-teman sudah tahu ini mandat konstitusi kita. Lanjut. Ini ada tren pemikiran tentang keadilan itu sendiri. Kalau dari dulu ada yang namanya environmental justice, ada gender justice, social justice. Tapi dari pengalaman saya di LBH selama 8 tahun, kita ambil kesimpulan bahwa keseluruhan itu adalah structural justice sebetulnya. Ketidakadilan itu adalah karena ketidakadilan struktur, karena strukturlah yang membuat ketidakadilan itu. Saya kira fenomena yang disampaikan oleh Bang Iming dan juga Bang Daniel Panjaitan sangat clear dengan hal itu. Lanjut.
siapakah masyarakat miskin kota? Keterlibatan saya dengan isu urban poor, saya termasuk orang yang menginisiasi terbentuknya urban poor consortium pada waktu itu dengan Wardah, dan ini hanya definisi-definisi yang saya tampilkan. Lanjut. Ini ada definisi dari orang lain lagi. Ada kemiskinan itu ada dimensi politiknya, dimensi sosialnya. Lanjut. Ada juga dimensi yang lain, dimensi lingkungan. Lanjut. Ada dimensi ekonomi dan juga ada dimensi aset. Ini hanya pandangan-pandangan saja berdasarkan ada definisi yang tadi bisa dikutip. Lanjut. Ini dari pengalaman saya ketika mendampingi warga miskin kota yang kebanyakan mereka adalah para pemulung rumah-rumah pinggir kali, tukang beca. Saya punya pengalaman menarik dengan Bang Daniel. Waktu itu kita menggugat Gubernur DKI waktu itu Sutioso, karena waktu itu beca dibolehkan masuk ke Jakarta, tapi kemudian dihalangi lagi, dan kita melakukan class action waktu itu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan setiap kali sidang itu ada ribuan tukang beca hadir dalam persidangan kami. Tetapi dari pengalaman itu juga menyadari bahwa teori kelas, lanjut, yang ada di bawah pun, ketika kita bicara, kalau teori kelas kan ada kelas kelas atas, menengah, dan kelas bawah. Rupanya di kelas bawah pun mereka punya strata yang lain. Ada atas bawah, menengah bawah, sampai ada yang bawah-bawah. Itu real dan clear. Bahkan penindasan oleh para masyarakat bawah terhadap sesamanya pun ada. Jadi kalau di atas bilang kita makan siapa dan sebagainya, itu pun ada di bawah. Jadi kalau fenomena kita besok makan apa atau makan kapan kita makan, sampai kapan kita makan siapa, itu fenomena itu ada di bawah, sampai di bawah. Dan ada pergeseran sebetulnya. Dulu kita menjunjung tinggi ada yang namanya affirmative action. Jadi ketika ada doktrinnya adalah semua warga masyarakat wajib dipenuhi hak-hak dasarnya. Kan tetapi kelompok masyarakat yang pendapatannya kecil dan tidak stabil perlu diutamakan. Dalam perkembangan yang saya alami, saya pribadi tidak lagi mengutamakan affirmative action, tetapi saya lebih mengutamakan adanya SPM, standar pelayanan minimum. Jadi ketika yang paling bawah pun sudah dilayani dengan baik, itu otomatis yang menengah dan atas pun pasti akan mendapatkan pelayanan yang sama. Jadi tidak perlu masyarakat miskin itu harus diapa-apakan, tetapi bagaimana ada standar pelayanan minimum untuk mereka, untuk siapapun yang akan bisa menjangkau, termasuk adalah masyarakat yang pendapatannya paling rendah sekalipun. Lanjut. Ini versi DKI Jakarta. Jadi ada yang namanya PMKS. Birokrasi kita selalu memberi stigma pada masyarakat miskin. Mereka bilang bahwa penyandang masalah kesejahteraan sosial. Siapa mereka? Mulai dari tukang beca sampai pemukim kumuh, gelandangan, pengemis, tunasusila, penyandang cacat, pemulung, anak jalanan, pedagang asongan, pedagang kaki lima. Lanjut terus. Teman-teman di Jogja, Bali, mereka punya definisi yang lebih banyak lagi. Lanjut saja sampai ke tabel yang kedua. Jadi kalau Anda, keluarga Anda termasuk salah satu ini, ya berarti keluarga Anda adalah PMKS. Lanjut. Kenapa kita main PMKS? Itu dasar, itu penilaiannya birokrasi. Jadi mereka seolah-olah menjadi masalah sosial di kota mereka. Lanjut. Padahal kalau kita bisa mau melihat mereka lebih jernih, mereka sebetulnya adalah shadow economic. Mereka justru adalah tiang penyangga ketika kolaps berbagai ketika terus kolaps tahun 97, itu sektor informal tetap eksis. Begitu juga dengan ini, produksi sektor informal itu meliputi unit-unit yang sebetulnya mereka sebetulnya bisa menjadi kartu pengaman bagi ekonomi yang ada. Lanjut. Nah, situasi kekinian yang ada untuk mereka adalah, pertama adalah stigmanisasi.
mereka sudah dibeli label, diberi cap oleh birokrasi, oleh pemerintah kota, manajer kota, bahwa mereka adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial. Mungkin teman-teman bertanya, saya mengalami apa? Ini adalah look kaca pembesar. Karena saya sebetulnya anggota Pertuni. Pertuni itu penyandang tunanetra Indonesia. Jadi saya mengidap low vision, jadi penglihatan saya sangat lemah sehingga harus dibantu dengan alat bantu. Dan beberapa kali Pertuni mengadakan aksi. Karena tunanetra dianggap menjadi salah satu penyandang masalah kesejahteraan sosial. Jadi stigma itulah yang akhirnya membuat mereka menjadi minder dan lain sebagainya. Yang kedua adalah penggusuran dan penggarukan alat kerja dan rumah. Saya kira kita baru saja saksikan misalnya ada penggusuran dan lain sebagainya, penggarukan beca dan sebagainya. Lanjut, juga perlakuan yang diskriminatif dan eksploratif oleh masyarakat dan juga pejabat kotanya. Dan yang paling parah adalah mereka dikejar-kejar tapi dipiara. Jadi ada sindikat pedagang kaki lima itu, mereka dikejar-kejar, tetapi mereka juga ditarikin oleh Satpol PP-nya. Jadi itulah yang menjadi persoalan, menjadi rumit. Lanjut. Terus kenapa kita bisa sampai pada situasi seperti ini? Karena masyarakat dan pejabat kota terkadang melihat mereka sebagai masalah, bukan sebagai potensi. Mereka sumber masalah, tapi kalau kita lebih teliti, sebetulnya mereka adalah sebuah potensi. Pengalaman saya di pinggir kali Penas misalnya, ketika waktu itu kita masuk ke sana dengan isu penataan kampung. Karena pada waktu itu rumah mereka menghadap ke kali, membelakangi kali, sehingga kalinya begitu kotor karena dapur mereka itu langsung kali, sehingga mereka membuang sampah, dapur, sampah rumah tangganya mereka langsung ke kali. Tapi hanya dengan sedikit rekayasa teknis, kali mereka menjadi ruang tamu mereka, maksudnya adalah ruang tamu mereka menghadap ke kali, maka secara sosial terjadi rekayasa sosial sehingga mereka sekarang bisa merawat kali itu karena itu adalah ruang tamu mereka. Jadi sebetulnya bisa di-switch ketika dapur mereka menjadi dapur mereka membelakangi kali, maka kali itu aja jadi tempat sampah. Tetapi ketika bangunan mereka pindah, ruang tamu mereka menghadap kali, mereka juga pengen dong ketika duduk-duduk mereka lihat kalinya bersih dan sebagainya. Seperti Jogja ya, kali Jogja. Iya, kali Jogja. Lanjut. Keberadaan mereka tidak diakui sehingga tidak masuk dalam perencanaan pembangunan. Kalau kita teliti APBD, kadang-kadang pembinaan untuk mereka tidak ada, tetapi dana untuk penggusuran terhadap mereka yang ada. Jadi itu terbalik-balik ini. Lanjut. Nah ini saya kira ini juga yang menjadi background teman-teman di LBH. Struktur kekuasaan itu ada negara, ada modal, ada rakyat, dan biasanya selalu ada perselingkuhan antara negara dengan pemodal sehingga yang menjadi korban adalah rakyat. Ini dasar pemikiran kenapa LBH harus ada di tengah-tengah masyarakat. Lanjut, atau NGO ada di tengah-tengah masyarakat. Lanjut. Dan ini hanya sebagai sebuah circle saja. Bagaimana ada kekuasaan itu membuat aturan permainan. Nah ini teman-teman hukum, teman-teman legislasi membuat aturan dan sebagainya di sini. Dan aturan itu pasti punya efek. Ini bahkan yang saya sampaikan setiap setahun sekali saya bikin analisis sosial untuk teman-teman warga miskin kota. Jadi ketika ada aturan itu pasti punya impact pada pembagian rezeki. Nah pembagian rezeki inilah yang akan menghasilkan nilai-nilai, apakah nilai-nilainya itu adalah nilai keadilan, nilai ketidakadilan, nilai kesamarataan atau tidak dan lain sebagainya. Sehingga itu nilai akan mewujudkan pada kekuasaannya, apakah kekuasaan itu monopolistik atau demokratis dan lain sebagainya. Ini hanya alur saja. Jadi ketika kekuasaan itu tidak demokratis, maka aturan permainannya pun hanya akan mementingkan diri sendiri.
atau si pemegang kekuasaan itu sendiri. Lanjut. Nah, ini bagian penyelesaian sengketa. Saya kira ini lanjut saja di dalam pengadilan, di luar pengadilan. Nah, ini saya minta teman-teman mungkin lebih fokus ke bagian ini dan bagian satunya lagi. Lanjut. Oke. Nah, saya sebagai LBH dan juga saya sekarang di NGO, kita selalu paling tidak ada 5 hal ini yang kita selalu lakukan untuk isu apapun juga. Ketika ada regulasi yang tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, maka kita harus mengajukan namanya konsep banding. Kalau perlu kita masuk sampai proses legislasi itu. Kalau tatarannya perda misalnya, kita akan masuk sampai ke rapat dengan pendapat umum, kita sampai masuk pada pembuatan draft tandingan perda tersebut. Kalau undang-undang kita akan masuk sampai ke lobby-lobby yang ada di parlemen. Ketika aturan itu sudah ada, kita bisa bereksperimen dengan melakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi kalau itu undang-undang. Tapi kalau itu tatarannya adalah perda, ya kita akan melakukan judicial review-nya di Mahkamah Agung. Lakukan pembelaan. Untuk kasus misalnya ketika Gubernur DKI Jakarta menerbitkan Pergub 88 tahun 2010 tentang kawasan dilarang merokok. Ada sekelompok perokok yang merasa hak azazinya tercemari, jadi mereka tidak lagi punya kepastian kalau saya ada di tempat umum, tempat kerja, saya tidak bisa merokok karena Pergub 88 itu menendang tempat merokok itu keluar gedung. Nah, mereka menggugat itu, kita jumping ke Mahkamah Agung, kita sebagai amicus curiae, kita lakukan aksi, kita sampaikan konsep kita, sampaikan evidence kita tentang kenapa kita mendukung, karena tidak ada batas aman paparan asap rokok orang lain. Jadi ketika tempat khusus merokoknya masih ada di lokasi dalam gedung, maka ketika dia terbuka tertutup, maka partikel berbahayanya akan tetap tercium di ruangan sekitarnya. Nah, itu juga kita juga akan lakukan bagaimana mempengaruhi pembuat dan pelaksana kebijakan publik. Ketika ada sebuah kebijakan yang sudah baik tetapi tidak dilaksanakan, kita harus support si pelaksana kebijakan itu untuk bisa menegakkan. Termasuk tadi mempengaruhi dan juga menggalak opini publik dengan aksi, dengan press release, dengan konferensi pers, bahkan site media visit, kita datangi media, kita bertemu dengan redaktur, kita sampaikan konsep kita dan lain sebagainya, termasuk melakukan tekanan. Tekanan itu dalam arti kita demo ataupun ada aksi-aksi lain, aksi diam dan lain sebagainya, itu bisa dimodifikasi. Lanjut. Ini yang tadi saya gambarkan, karena sekarang juga Fakta lagi mengelola Indonesian Tobacco Control Legal Resource Center. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan tobacco control kita coba memanage. Misalnya kasus, ada 8 kasus di Mahkamah Konstitusi yang harus kita defense hanya gara-gara undang-undang kesehatan di challenge di Mahkamah Konstitusi. Ini strategi yang kita coba lakukan tadi, termasuk legal drafting, judicial review, class action, legal standing NGO, litigation. Saya kira itu menjadi makanan kita sehari-hari untuk itu. Termasuk juga proses politik dan juga birokrasi yang ada, bagaimana kita lakukan lobby, negosiasi dan sebagainya. Termasuk juga yang tidak kalah penting adalah kita juga harus menggarap risiko. Karena ujung-ujungnya ketika ada sebuah kebijakan, maka yang akan jadi korban adalah risiko itu sendiri. Kita harus mengorganisir mereka dan kita harus merawat mereka. Sekarang Fakta punya 33 kasus yang kita dampingi selama ini. Itu termasuk tadi campaign, ada rally, ada macam-macam, termasuk juga edu advokasi. Lanjut. Teman-teman hukum, dan mungkin teman-teman akan bergerak di bidang litigasi, apakah itu sebagai advokat, apakah sebagai sebagainya. Kalau visi advokasi litigasi adalah terjadi
terjadinya perubahan baik di tingkat substansi, di tingkat struktur maupun di tingkat budaya hukum masyarakat tentang kebijakan publik yang bertahap dan sistematis sesuai dengan keinginan dan kepentingan masyarakat luas, terlebih lagi masyarakat yang akan menjadi korban kebijakan itu. Jadi the whole apa yang kita lakukan visinya ini. Lanjut. Tetapi memang ada tujuan dan sasarannya. Lanjut sampai bawah saja. Oke, balik. Tujuan dan sasaran dalam upaya hukum mitigasi. Sebetulnya ini, bagaimana kita dapat mendapatkan presiden untuk advokasi berikutnya. Kita masih jurisprudensi atau enggak, Pak Daniel Panjaitan, hakim kita. Gitu. Juga sebagai panggung, kalau dari sisi NGO, persidangan di pengadilan adalah panggung itu sendiri. Panggung bagi advokasi itu sendiri, panggung bagi masyarakat korban, dan juga adalah pembelajaran kepada publik bahwa ada kasus yang sedang disidangkan dan bagaimana kita menjadikan itu menjadi proses belajar bagi masyarakat luas. Lanjut. Nah, situasi di kekinian ini ada side effect-nya, jadi kadang-kadang ya sudah tunggu saja hasilnya pengadilan seperti apa. Gitu. Lanjut. Nah, dalam banyak kasus, nih, karena warga atau si pembuat kebijakan itu sendiri tidak terlalu care, itu yang menjadi juga penyebab kita harus tetap lakukan itu. Lanjut. Kenapa kita sampai di sini untuk lanjut? Nah ini tadi saya kira yang sudah disampaikan Bang Imi. Sebagian besar warga belum dan tidak tahu hak-haknya. Munculnya ide LBH adalah ketika masyarakat miskin harus berhadapan dengan hukum dan tidak ada yang mendampinginya. Saya hanya coba cerita saja. Setiap kali ada klien datang ke saya selalu mengajukan dua pertanyaan. Pertama, apakah masalah yang Bapak dan Ibu ajukan yang kita bicarakan sekarang ini adalah hak Bapak dan Ibu atau tidak? Itu pertanyaan pertama saya. Dan yang kedua adalah, apakah Bapak dan Ibu mau fight nggak untuk masalah yang Bapak dan Ibu sampaikan sekarang? Kalau dia bilang, ya itu hak saya, dan untuk yang kedua dia bilang, ya saya mau fight, maka saya sebagai lawyer, oke, saya temani Bapak dan Ibu. Itu mungkin agak beda, karena saya lawyer for the poor. Ini juga bagian dari pendidikan klien. Mungkin kalau lawyer lain bilang, sudah serahkan saja ke saya, Bapak tahu beres. Saya selalu tanyakan dua hal itu. Karena ketika dia bilang hak saya dan dia bilang dia tidak mau fight, ngapain saya mau fight? Kalau si korban sendiri tidak mau fight. Yang saya tawarkan adalah saya menemani Bapak dan Ibu untuk melalui proses ini. Bukan saya yang di depan. Bahkan banyak sekali kasus. Saya selalu katakan bahwa yang saya lakukan lebih banyak ghost lawyer. Karena saya yakin dan percaya setiap pencari keadilan punya potensi untuk fight demi kepentingannya, demi haknya sendiri. Yang mereka butuhkan hanya akses. Dan bukan mendiskreditkan profesi lawyer. Lawyer itu hanya sebetulnya orang yang mengkonstruksikan, mengambil sari kepentingan klien dan memperjuangkan demi nama klien. Di banyak kasus, tukang beca bisa maju sendiri. Pemulung, dulu Selamat Tompel dan Pak Gatot, dua orang dari pemulung, mereka cuma tamatan SMP, memang agak lebih upayanya harus lebih keras, karena mereka mengkonstruksikan gugatan, kita dampingi, kita coba konstruksikan, mereka masukkan, mendaftarkannya dengan mereka membawa rombongan, karena waktu itu mereka sekelompok sekitar 49 KK pemulung digusur oleh PT Kereta Api Indonesia di bawah lintasan stasiun Karanganyar waktu itu.
Ketika mereka daftarkan, mereka berpawai, mereka daftarkan, mereka bayar, itu hasil patungan dari komunitas itu. Terus habis itu gimana Bang? Kita bikin simulasi. Sidang pertama itu isinya apa, bagaimana mereka, dan kita tekankan adalah kewajiban hakim untuk memfasilitasi si pencari keadilan. Jadi ketika mereka sidang, Pak Selamat Tompel dengan Pak Gatot di kursi penggugat, PT Kereta Api Indonesia, Wali Kota Jakarta Pusat dengan Sudin Pol PP Jakarta Pusat ada di sebelah di tergugat, dan saya dengan teman-teman LBH ada di kursi penonton. Dan kita lihat sebuah teatrikal yang juga sekaligus menjadi pembelajaran mereka. Lanjut. Aparat penegak hukum, polisi, jaksa, hakim, advokat belum atau tidak mau paham betul tentang nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Saya kira masih relevan KUHP itu kasih uang habis perkara. Hakim itu hubungi aku kalau ingin menang. Ataupun kalau kasus-kasus yang lain CN 235, capek nunggu 2-3 jam, sidangnya cuma 5 menit. Itu masih real. Sampai sekarang masih ada Pak Daniel. Masih dong. Masih, itu masih real. Makanya paham memberikan. Lanjut. Opsi-opsi alternatifnya. Jadi kalau ada kasus, sambil membentuk tim lawyersnya, tapi juga harus dibikin yang namanya tim campaigner-nya. Karena tim lawyer yang akan lebih berkutat dengan substansi hukum dan sebagainya, tapi harus ada yang non litigasinya, bagaimana mereka bisa tetap menghangatkan suasana persidangan. Gitu. Ini hanya rekomendasi. Lanjut. Galang solidaritas antar korban. Jadi persoalan yang paling mendasar adalah bagaimana kita juga mengorganisir korban. Ada satu bapak bercerita, datang ke LBH, datang ke LSM, Pak saya punya gini. Pertanyaan saya berikutnya, yang ketiga biasanya, apakah yang bapak ceritakan ini bapak alami sendiri atau ada yang lain? Oh ada yang lain Pak, ajak mereka juga. Karena nanganin satu orang, satu klien dengan 100.000 orang, itu capeknya sama. Apalagi saya kan advokat dengan tarif 2M. Makasih Mas. Iya, jadi capeknya sama, mau satu orang klien dengan 100 orang. Dulu kasus PPD 4.000 orang itu sama. Jadi sekaligus kita uji si pencari keadilan, dia bisa nggak menggalang korban yang lain, sehingga ada solidaritas antar korban. Dan itu yang akan bisa menjadi pintu masuk kita lebih besar lagi, bagaimana setelah kasus, bukan hanya kasus ini saja, setelah mereka kasus mereka selesai, mereka bisa saling sharing satu dengan yang lain. Ini perangkat yang biasa kita pakai di NGO, apakah itu class action, legal standing NGO maupun citizen lawsuit. Saya kira teorinya sudah ada di kampus. Lanjut. Ini juga frame pemikiran yang kita pakai, karena kalau di NGO kan kita hanya bisa data ya, karena kalau pidana itu teman yang lain, polisi, jaksa dan sebagainya. Kita selalu memakai pendekatan hak. Di satu sisi ada kewajiban negara, di sisi lain ada hak-hak warga negara. Ketika ada kewajiban negara tidak dijalankan, maka ada hak warga negara yang tidak terpenuhi, munculnya PMH. Paling gampang mengkonstruksikan ini untuk mewakili masyarakat adalah ini. Karena biasanya yang kita hadapi adalah negara yang tidak menjalankan kewajibannya, sehingga ada hak-hak warga negara yang tidak terpenuhi. Saya kira tentang analisis pihak, terus juga dasar hukum, akhirnya sampai kepada saksi, sampai kepada kerugian dan sebagainya. Ketika slide ini, saya kira dengan cepat teman-teman sudah bisa langsung membuat sebuah gugatan perbuatan melawan hukum, khususnya ketika harus melawan negara. Tapi teman-teman bisa modifikasi menjadi kewajiban si kreditor dan sebagainya, silakan saja. Lanjut. Rekomendasi.
Lakukan upaya pembelaan, hukum dan litigasi hanya sebagai salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari advokasi yang lain. Kalau teman-teman di NGO itu enaknya gitu. Kita mau gugatan, ada tim lawyernya, nanti ada tim non-leadnya yang mikirin campaign-nya dan sebagainya. Itu. Lakukan pelatihan paralegal dan juga bagi anggota masyarakat korban tadi. Kita harus meminterkan klien kita. Ketika posisi klien kita ketika mengadu ke kita